Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Termasuk pada channel ini, kita akan berbicara untuk membahas tentang bagaimana nasib honorer 2023 tahun ini. Bapak Ibu, pada informasi kali ini ada satu hal yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu info terkini terkait dengan pernyataan Menpan RB yang ada hubungannya dengan penghapusan dan pengangkatan honorer 2023. Di mana kedua hal ini, penghapusan dan pengangkatan, adalah informasi publik yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan Bapak Ibu honorer non-ASN. Nah, Bapak Ibu, pada informasi ini ada satu hal yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa dan bagaimana pernyataan Menpan RB dengan informasi penghapusan, demikian dengan pengangkatan yang sedang heboh dibicarakan di kalangan publik. Nah, sebaiknya Bapak Ibu simak informasi ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Bulan November 2023, semua tenaga non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan honorer non-ASN di Indonesia akan dihapuskan. Nah, benar apa tidak Bapak Ibu? Simak pernyataan Menpan RB berikut ini. Kenapa? Karena terkait dengan hal ini, ada satu hal yang perlu disampaikan oleh Menpan RB dan merupakan hal penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Ikuti informasinya. Saat ini semua tenaga non-ASN di Indonesia sedang mengalami dilema mengenai akan dihapuskannya tenaga non-aparatur sipil negara pada tahun 2023. Sebagaimana yang sudah digadang-gadang bahwa 28 November 2023, setelahnya tidak ada lagi atau tidak dikenal lagi pegawai dengan status honorer. Karena sesuai dengan program pemerintah beberapa tahun yang lalu bahwa nantinya di Indonesia yang dikenal pegawainya hanya ada dua jenis saja, yaitu ASN dengan status pegawai negeri sipil dan ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Tentu hal ini menjadi salah satu tugas bagi beberapa menteri, salah satunya yaitu Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Saat ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta para menteri dan lembaga terkait sedang memikirkan nasib para honorer atau tenaga non-aparatur sipil negara di Indonesia. Nah, tentunya harapan para Bapak Ibu honorer di sini adalah apa yang dipikirkan oleh Menpan RB bersama dengan jajaran menteri lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan nasib honorer. Tentunya yang diharapkan adalah hal yang sifatnya positif yang berpihak kepada honorer, yaitu sebagaimana impian Bapak Ibu honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya jalurnya Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi ASN itu adalah tugas pemerintah untuk menerapkan kira-kira bagaimana jalan tengah terbaik sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB. Menpan RB beserta lembaga terkait sedang berupaya untuk mencari jalan keluar untuk para tenaga honorer non-ASN di seluruh Indonesia saat ini, agar tidak terjadi pemberhentian kerja bagi mereka atau tidak terjadi PHK. Tentunya, kalau hal ini terjadi, maka jelas kecemasan honorer tidak bakal terobati bila terjadi pemberhentian dan PHK. Tetapi, jangan khawatir Bapak Ibu, karena memang pemerintah dalam hal ini selalu berorientasi pada apa impian daripada honorer. Bulan November 2023 ini disampaikan akan dilakukan penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Benar apa tidaknya sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang telah ditetapkan, yaitu 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Tentu Menpan RB tidak menginginkan penghapusan tenaga honorer non-ASN di Indonesia terjadi. Jika penghapusan tenaga honorer benar-benar terjadi, maka angka pengangguran di Indonesia benar-benar akan bertambah secara drastis.
Nah, ingat satu hal bahwa pengangguran itu bukan suatu hal yang diinginkan. Terutama dalam hal ini, para honorer karena akan pupus pengharapannya dalam hal kelanjutan pekerjaan, dan itu akan menjadi beban berat pemerintah jika pengangguran di Indonesia itu bertambah banyak. Dan di sini disampaikan bahwa tentu Menpan RB tidak menginginkan penghapusan tenaga non-ASN di Indonesia terjadi. Maka dengan tidak diinginkan hal ini Bapak Ibu, maka jelas ya Menpan RB akan mengikuti arahan atau instruksi Presiden terhadap ya para honorer ini supaya dicarikan jalan tengah terbaik yang merupakan satu solusi yang sifatnya berkeadilan dalam arti tidak saling merugikan, yaitu honorer tidak rugi, demikian juga dengan instansi pemerintah tidak akan panik dengan solusi yang akan diterapkan nantinya dalam hal memperhatikan nasib honorer ini. Secara otomatis hal tersebut akan mendatangkan masalah bagi negara dengan membludaknya angka pengangguran. Nah, di sini dicatat bahwa Komisi 2 DPR RI juga telah meminta Kemenpan RB untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya untuk segera melakukan finalisasi mengenai tenaga honorer. Ingat Bapak Ibu ya, Komisi 2 DPR RI telah menyampaikan dan meminta kepada Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam hal pembahasan tenaga honorer ini untuk segera melakukan finalisasi mengenai tenaga honorer. Nah, finalisasi yang dimaksud Bapak Ibu jelasnya kalau final berarti fixlah persoalan tenaga honorer di Indonesia. Dan itulah yang akan dipikirkan oleh pemerintah di sini melalui Menpan RB, bagaimana cara mencapai finalisasi itu. Ingat bahwa titik terang nasib honorer ini dipegang teguh oleh pemerintah dalam arti ya itu adalah hak penuh pemerintah dalam arti ya pemerintah akan memikirkan bagaimana cara yang terbaik. Hal yang pertama yang perlu dibahas itu mengenai masalah tenaga non-ASN, yakni menyangkut anggaran. Kenapa? Anggaran juga ada pengaruhnya terhadap pengangkatan honorer menjadi ASN. Secara otomatis Menteri Keuangan juga harus berpikir keras mengenai masalah ini. Karena apabila Kemenpan RB memiliki kebijakan bagi tenaga honorer yang dibahas dengan Menteri Keuangan, dengan alasan anggaran diharapkan bisa menemui titik terang mengenai nasib para tenaga honorer non-ASN tahun ini. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah melakukan organisasi dengan Menteri Keuangan mengenai permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara, namun saran tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan. Ada apa ditolak Bapak Ibu? Pasti ada dasarnya sehingga bisa demikian. Sri Mulyani tidak menerima saran tersebut dengan alasan dana yang tidak mencukupi. Memang pada kenyataannya angka tenaga non-ASN di seluruh Indonesia terhitung sangat banyak. Maka dari itu Menpan RB harus memiliki skema yang jelas dalam menentukan jalan tengah untuk nasib para tenaga non-aparatur sipil negara di Indonesia. Nah, di sini dimuat satu informasi terkait dengan pendataan honorer non-ASN pada tahun 2022 kemarin, di mana jumlah honorer non-ASN yang terdiri dari ya ratusan instansi yang sudah melakukan pendataan honorer melalui aplikasi pendataan honorer non-ASN BKN, bahwa ada sekitar 2,3 jutaan tenaga non-aparatur sipil negara yang tersebar di sebagian besar pemerintah daerah. Nah, tentunya yang 2,3 juta ini adalah daftar honorer yang sudah masuk di BKN yang memenuhi syarat pendataan. Walaupun nantinya setelah diteliti dan setelah ditelusuri bahwa dari 2,3 jutaan itu hanya 1,8 juta honorer yang sudah disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Tetapi yang kurang lebih 500-an ribu lagi yang terdiri dari 120 instansi pemerintah daerah maupun pusat di Indonesia belum diiringi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Sehingga datanya sampai sekarang belum bisa dikatakan aman atau tidak, khusus untuk yang 500 ribuan. Tetapi yang 1,8 juta itu sudah diakui, sudah disertai dengan SPTJM. Jika dipaksakan untuk melakukan pengangkatan seluruh tenaga honorer non-ASN di Indonesia, maka harus memutar otak mengenai sumber dana penggajian yang akan diberikan.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan jelas mengenai nasib para honorer khususnya setelah bulan November 2023. Tetapi wacananya, pemerintah berupaya untuk memperbaiki nasib honorer. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dalam hal ini Abdul Azhar Anas mengatakan tidak akan ada PHK massal atau pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan kepada para tenaga non-ASN. Ini adalah satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer bernafas lega terhadap dengan adanya pernyataan Menpan RB ini, bahwa tidak ada penghapusan massal dan tidak ada PHK terhadap tenaga honorer 2023 tahun ini. Meskipun belum ada surat resmi melalui surat edaran mengenai penyampaian Menpan RB tersebut, setidaknya telah memberikan sedikit perasaan lega pada para tenaga non-aparatur sipil negara. Menpan RB Abdul Azhar Anas mengatakan tidak akan ada PHK dan penghapusan honorer secara massal itu. Dan itu suatu hal yang bisa diyakini bahwa memang pernyataan ini benar adanya. Meskipun demikian, para tenaga non-aparatur sipil negara masih merasa takut jika akan kehilangan mata pencaharian mereka. Untuk menjawab ketakutan, kecemasan para honorer ini, ingat satu hal, ada satu ketegasan bahwa meskipun belum ada surat resmi melalui surat edaran mengenai penyampaian Menpan RB tersebut, setidaknya telah memberikan sedikit perasaan lega pada para tenaga non-ASN bahwa memang tidak akan ada penghapusan atau tidak akan ada PHK massal atau pemutusan hubungan kerja yang akan dilakukan kepada para tenaga non-ASN. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.